Halo pemirsa Lensa di Rafflesia, kembali lagi bersama saya Helda Amelia. Nah pemirsa, hari ini saya sedang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahyang. Hari ini saya akan bertemu dengan Mas Eko. Mas Eko ini merupakan pengrajin alat mesin pertanian dan sudah banyak digunakan oleh banyak petani yang ada di Kebawetan. Nah bagaimana keseruannya? Mari ikuti terus Lensa di Rafflesia. Ini saya udah berada di depan toko pengrajin dari Mas Eko. Nih, langsung aja kita wawancarai Mas Eko. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Mas Eko, halo. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Kita kan Iya. udah janjian nih. Iya. Hela tuh tahu mengenai Mas Eko karena terkenal dengan pengrajin atau pembuat alat mesin pertanian, benar Mas? Iya betul-betul Mbak ya. Iya. Dari sejak kapan Mas? Itu dari tahun 2010 Mbak. 2010, udah Iya. lumayan lama ya. Iya. Awal untuk buka atau kepikiran bikin alat mesin pertanian itu bagaimana ceritanya? Dulu awalnya itu Mbak, kita kan ada namanya petani kopi. Petani kopi itu tuh menyervis mesin gitu Mbak. Jadi saya berpikir untuk membuat mesin-mesin karena banyak yang nyervis mesin gitu lah. Terus lama-lama saya buat mesin, dilombakan ke tingkat nasional 2009. Akhirnya saya tekunin karena saya dapat support dari pemerintah untuk mendapatkan juara nasional kan. Nah, saya tekunin dari 2010 itu sampai sekarang Mbak. Berarti awalnya itu udah buka apa ya? Ya, toko? servis saja Mbak, servis mesin, itulah awalnya. Awalnya buka ini ya. Iya. Kenapa kepikiran untuk menekuni? Karena nampaknya potensinya bagus Mbak di sini, karena pengguna mesin itu banyak banget. Untuk mesin-mesin kopi, mesin-mesin padi, mesin jagung kayak gitu banyak di sini. Yang kita buat ini mesin apa aja Mas? Kalau sekarang tuh yang banyak mesin roasting kopi Mbak. Roasting kopi. Iya, untuk pengolahan bubuk kopi. Yang ini? Iya. Oh. Ini Ini mesin roasting dibuat semua. sendiri Mas? Iya Mbak. Wow. Nih. Pemirsa Lensa di Rafflesia keren banget. Mas Eko bisa bikin ini sendiri loh. Ini tanpa bantuan? Nggak ada Mbak, kita desain sendiri, kita buat sendiri. Mulai dari awal? Iya, dari awal, dari bahan mentahnya sampai jadi mesin kayak gini. Untuk ngebuat satu mesin ini, kita rancangkan berapa lama? Awalnya buat Mbak, Iya, itu betul. sekitar 15 hari satu mesin. Satu mesin 15 hari? Iya, Cukup dengan 15 hari? 15 hari udah sempurna. Wow, kerja cepat itu. Alhamdulillah Mbak. Ini dimulai dari desain, Iya, terhitung di 15 hari Mas Eko? iya. Dari desain, dari pengecetan segala macam. Nah itu 15 hari selesai. 15 hari Ya. satu. Kalau dalam satu bulan, banyak produksi yang kita keluarkan? Kalau dalam satu bulan itu Mbak, ini kan ada karyawan sebenarnya 2 orang. 2 orang itu membuat mesin ini, kalau satu bulan itu kurang lebih 3 unit sempurna. 3 unit Iya, sempurna. iya. Maksudnya sudah berapa banyak produk yang kita keluarkan?
Kalau mesin roasting ini banyak, Mbak. Mungkin udah ada 200-an unit ini. Udah ada sampai yang ke Wamena, ke Papua, Kudus, ke Jakarta. Oh, artinya Jauh-jauh. sudah nasional, Iya. pemirsa. Bukan di kebawetan lagi, tapi sudah di nasional. Iya, betul. Yang paling jauh di mana, Mas, pembelinya? Wamena. Wamena. Ya, kedua Kudus. Oh, Kalau di Jakarta, di Bengkulu ini udah paling banyak. udah paling banyak ya? Iya. Kalau untuk pemasarannya kita gimana sistemnya? Online? Online lah, termasuk kita melalui teman ke teman gitu. Nah, teman memberitahukan bahwa Mas Eko bisa buat di sana lokasinya gitu. Dia orangnya survei ke sini, mesen sesuai dengan spesifikasi yang diminta mereka. Ini nanti kan udah dipasang release-nya. Ini sama semua nih, Mas? Ini sama, tapi kapasitasnya berbeda ini. Ada 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Ini Jadi ada yang- 3 macam ini. Ini yang 10 kilo. Ini 5 kilo. Oh, ini 5 kilo. Nah, Ini 10 kilo. 10 kilo, 10 kilo, 15. Ada 15 yang kilo. 15. Iya. Bedanya? Dia memang spesifikasi di dalamnya yang beda, Pak. Nah, kayak drumnya lebih besar. Untuk tempatnya sangrai kopinya lebih besar ya. Kalau untuk awal pembuatan apa sih yang pertama kali dirancangkan dari Mas Eko sendiri? Ya, kalau kita rancang itu awalnya ya desainnya dulu, Mbak. Mau buat kapasitas berapa? Nah, kita desain bagaimana kan, itu desainnya awalnya. Kalau untuk bahan dasar sendiri? Bahan dasar ini, Mbak, kalau untuk bahan bakunya ini dari Kepahyang, Bengkulu, yang kita ambilkan bahan bakunya bajanya. Tapi kalau komponennya itu dari Jakarta kita ngirim online. Karena di sini nggak ada online ya. Belum ada gitu ya? Iya, belum ada. Ini dia satu kesatuan. Ya, ini satu paket ini sampai ke sini. Ini kita nyebutnya apanya nih? Sebagai apanya? Ini sebagai apa namanya? Untuk pendinginannya, proses pendinginannya di sini. Artinya lengkap ya, Mas ya, satu Iya. paket itu ya? Ya, jadi udah dikeluarin, nanti didinginkan di sini. Setelah dingin baru kita bisa tumbuk. Jadi, Ini pendinginnya. ya, Ini kita masukinnya lewat sini? masuknya lewat sini. Kalau pemasakannya nanti kan setelah sesuai dengan suhu yang diinginkan kita sesuai kematangan kopinya, baru dikeluarin nanti sini didinginkan. Temperatur suhunya Mas yang atur sendiri? Dia Diatur ya? temperatur suhu itu tergantung nanti apa suhu apinya, Mbak. Dia suhu api itu yang pemanasnya nanti naik sendiri dia. Nah, nanti sesuai dengan kopi yang mau matang berapa derajat baru dikeluarin. Kalau pembeli itu, Mbak, kalau kita hitung per bulan itu agak susah karena dia ada kegiatan pemerintah tuh di bulan 4 sampai bulan 12. Di situ yang paling banyak permintaan satu paket itu kadang 4 unit, 5 unit kayak gitu dia satu permintaan itu karena pengadaan pemerintah kan. Tapi kalau untuk konsumen yang biasa istilahnya untuk pengusaha biasa itu kalau satu bulan ya terhitung paling 3 lah. Kalau dalam per bulan itu. Rata-rata. Artinya Mas Eko kerjasamanya bareng pemerintah ya? Iya. Kapasitasnya 5 kilo. Iya. Berapa kita jual? Kalau 5 kilo ini 25 juta harganya. Oh, wow. Luar 25 juta. biasa. 25 juta. Ini Iya. loh 25 juta lah pemirsa. Kalau untuk yang sedang, Kalau yang sedang itu di 35. yang ini 35 juta. Iya. Ini 35 juta nih pemirsa. Terus kalau untuk yang kapasitas besar, Kapasitas besar itu di 45 ke atas. yuk kita lihat bagaimana cara mengoperasikan alat yang dibuat oleh Mas Eko.
Nah, kita mau obrak-abrik pabrik atau apa nih tempat pembuatannya ya? Iya, tempat pembuatan mesin. Pembuatan mesin Mas Iya. Eko. Ya, kita tengok yang bisa dioperasikan, Mbak. Itu udah bisa, tapi ini Sudah belum, bisa. ini baru setengah jadi. Ini untuk thresher padi, Mbak. Gimana? Merontok padi, mesin merontok padi yang ini. Oh, beda lagi. Beda. Nah, yang inilah untuk roasting kopinya. Nah, ini alat yang Mas Eko produksi. Sudah jadi. Iya. Ini sudah jadi. Kalau cara kita untuk mengoperasikannya? Nah, ini untuk mengoperasikannya di sini dia, Pak. Apa namanya? Ini ada panelnya kan. Ada panel. Nah, panel untuk menghidupkannya dia tuh, Pak. Nah, nanti hidupkan, kita panaskan mesinnya dulu sampai 100 derajat, baru kita masukkan kopinya. Kopinya sudah masuk, tunggu sampai suhu di 200-an. Sesuai dengan keinginan kita. Kita mau buat medium to dark, itu nanti di suhu 200-an. Nah, setelah itu sesuai dengan keinginan kita baru dikeluarin di pendinginan. Nah, itu. Yang kita pakai sehari-hari ini. Saya ini luar biasa nih Mas Eko. Iya. Saya mau tahu dulu sebenarnya latar pendidikan dari Mas Eko sendiri, apakah memang mesin atau gimana ini? Saya belajar mesin ini otodidak. Wow, luar biasa pemirsa. Belajar mesin otodidak, tapi bisa menghasilkan mesin yang sudah digunakan kancah nasional. Iya. Betul. Otodidaknya belajar dari platform media sosial atau gimana, Mas? Sebenarnya bagaimana ya? Kita belajar memang iseng-iseng lah kita buat itu, Mbak. Karena di sini kan banyak petani kopi. Cobalah kita buat untuk pembuatan roasting kopi gitu. Jadi kita pelajari, coba kita buat desainnya bagaimana sesuainya dengan untuk roastingan. Buat roasting itu kita sesuaikan, coba kita buat. Itu jadi, Mbak, ada yang mau kita jual. Dari situlah kita semangat ya awalnya itu. Menemui kesulitan-kesulitan ya tentunya ya. Banyak, Mbak. Apa tuh kesulitan? Itu dulu kesulitannya tuh satu ya memang alat komponennya ini, Mbak. Kita nemuin komponen untuk pembuatan mesin ini agak susah karena online. Nah, jadi susah, kita harus milih-milihnya. Ini. Iya, komponen ini kita online semua. Jadi kita harus tahu speknya bagaimana, bisa dipakai untuk apa gitu. Harus kita paham di situ. Karena online kan kita nggak nengok barangnya langsung, tapi alhamdulillah lah kita tahu jenisnya peralatan itu dan bisa difungsikan, akhirnya kita beli. Awal pembuatan itu mesinnya benar-benar langsung bisa atau mengalami kendala dulu dan belajar lagi gitu? Banyak kendalanya, Pak, kalau dari awalnya itu. Ya mungkin dari prosesnya kok matangnya kurang bagus gitu jadi kendala juga. Terus kompornya kok boros itu jadi kendala juga. Jadi kita sekarang pakai kompor khusus yang supaya memang hemat bahan bakar kan. Kalau untuk pemasarannya nggak ada kendala? Pemasaran nggak ada kendala. Permintaan ada terus tiap ya. Karena mesin kita ini kalau dibandingkan dari jauh masih murah mesin kita. Ya. Karena kalau dari jauh itu kapasitas 5 kilo itu bisa 65 juta. Yang kita jual cuma 25 juta. Itu kan. Makanya orang sama aja fungsinya tapi tetap nyari yang murah karena gitu. Tapi bukan murahan, memang sesuai dengan fungsinya yang memang bisa bermanfaat. Ya. Kita mempertahankan ini, Mbak, ini dari konsumen yang memang banyak pengguna itu ada namanya coba Mas perbaiki yang ini, perbaiki supaya ini. Disitulah kita belajarnya dari kritik-kritik dari konsumen itu supaya kita bisa membuat yang bagus dari situlah. Karena saya bilang ini garansinya istilahnya seumur hidup lah. Jadi kita berikan garansi seumur hidup. Kalau memang ada kendala
ya kita benerin. Tapi peralatan ya nanti tolong dibeli gitu. Oh, nah kapan lagi dapat garansi seumur hidup Iya, ya? Langsung iya. diperbaiki oleh ahlinya. Iya. Di mana lagi kalau Iya. bukan di Mas Eko gitu ya. Untuk praktek cara kerjanya. Oh iya iya. Ini Mbak, apa namanya? Awalnya kita siapin listrik dan gasnya untuk bahan bakar. Listrik itu untuk penggeraknya ya. Kita hidupkan dulu tombol emergensinya. Setelah hidup, baru kita hidupkan pematiknya dan gasnya untuk menghidupkan api pembakarannya. Setelah dia dirasa udah hidup, kita baru putarkan yang ini ya. Nah, ini tunggu sampai panas 100 derajat. Setelah 100 derajat, suhunya baru dimasukkan kopinya. Setelah masuk kopi, sesuaikan dengan kematangan kopi di suhu 200 sampai 210 derajat. Nanti baru matang dikeluarin. Di sini ya untuk Ya, pendinginannya. itu ada pendinginannya. Ini nanti ada blower penghisapnya. Nah, nanti akan ini. Nah, dingin ini. Oh iya, Ini. belum. Nah, ini. Oh iya udah ada blower, Ya, ada mixer, blower, ada mixernya. gas, Iya, matik. iya matiknya. Roasting kopi ya. Roasting kopi. Ah, Berarti kita ada kopinya? kopinya ada. Oh kopinya ada Iya. juga di luar ini ya? Iya. Oh ternyata Mas Eko ini memproduksi juga kopi ya Mas? Iya. Dengan kopi alat bubuk. sendiri? Iya, dengan alat sendiri. Oke, boleh kita lihat? Yuk, boleh Yuk, ke depan. kita Kita lihat lihat produk-produk kita di depan. produk-produk dari Mas Eko yang Mas Oke. Eko buat dengan alatnya sendiri. Nah, ini di depan saya sudah ada kopi hasil dari Iya, roastingan yang di belakang tadi. Pak. roastingan dari mesin yang dibuat oleh Mas Eko. Ini loh Nah, ini Arabica ini lah, harum Arabica ini. hasilnya, Biji Arabica. masak sempurna, matang sempurna Iya. gitu ya. Ini loh dari hasil dibuat Mas Eko, mesinnya dibuat Mas Eko. Saya salah fokus juga di belakang ini udah banyak banget piagam-piagam ya Mas ya. Iya. Piagam dari pembuatan alat tadi. Iya, dari mesin. Ada teknologi unggulan, ada apa namanya? Inovasi, ada pemuda pelopor teknologi. Yang di atas itu pemuda pelopor teknologi. Ada apa namanya? Inovasi. Ini inovasi, ini unggulan. Iya berarti Teknologi. memang inovasi teknologi Iya. Mas Eko, gitu. Mas Iya. Eko Susilo gitu ya. Saya udah jadi buku Belajar untuk bermain mesin, bermain alat mesin itu kan sulit ya. Kalau dilihat dengan orang yang awam. Iya. Tapi pesannya untuk orang-orang yang ingin belajar, apa nih? Kalau pesannya dari Mas Eko? Ya, kalau saya itu sebenarnya kalau masalah ilmu teknologi itu nggak ini ya, apa namanya, nggak pelit lah Mbak. Siapapun mau belajar boleh. Kalau mau pengen tahu nih yang benar-benar pengen tahu, bantu kita, insya Allah punya ilmunya nanti. Gitu.
Pesan kita kalau memang dia mau membuat sendiri atau bagaimana, supaya kita kan kalau dia bisa membuat sendiri, otomatis kita untuk servisnya ke depan itu lebih mudah karena nggak kita aja yang tahu, dia bisa tahu juga kan gitu loh, maksud saya kayak gitu. Jadi supaya bisa cepat berkembang di tempat kita, mesin-mesin teknologi ini kan, jangan cuma kita aja. Kalau sekarang kan udah ada itu beberapa orang kemarin dari dinas perindustrian perdagangan ada pelatihan ke sini kan, rombongan tukang las itu alhamdulillah lah kita bisa berbagi ilmu di sana kan, untuk masa depan teman-teman kita untuk pembuatan mesin-mesin itu kan. Gitu. Artinya ada sempat buka pelatihan juga ya Mas ya? Itu diadakan dari dinas. Dari dinas. Dinas perindustrian perdagangan pembuatan mesin roasting kopi waktu itu. Oh, gitu ya. Nah, untuk bertahan atau survive di persaingan market, Iya. gimana Mas? Kalau untuk persaingan ya, kita sesama teknologi kemungkinan nggak saling menjelekkan lah. Nah, dia punya produk sendiri dan kelebihannya tuh ada sendiri-sendiri. Kita ada punya kelebihan sendiri, dia punya kelebihan sendiri, kita punya pasar sendiri, mereka juga kayak punya pasar sendiri. Kita nggak mungkin lah istilahnya kita sikut-sikutan di situ. Yang penting mungkin siapa berani harga murah, mungkin itulah yang bisa cepat maju, cepat berkembang karena masyarakat itu kebanyakan kan menengah ke bawah yang beli itu. Kalau menengah ke atas itu mungkin 1-2 yang ada kan peminat mesin-mesin itu. Kelebihan yang mesin kita buat itu ya kelebihannya hasilnya lebih bagus. Proses pemakaiannya lebih mudah, tidak susah-susah lah, siapapun kita ajarin sekali bisa gitu. Tapi kalau dari luaran itu biasanya agak ribet gitu, agak ribet prosesnya. Jangan hanya seperti kita kasih tahu sekarang sudah lupa, ya kan? Ya memang betul-betul ditekunin untuk bisa istilahnya dia berkembang dengan teknologi dan bisa menghasilkan uang, harapan kita gitu. Oke, keren sekali Mas Eko. Terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang penting banget untuk pemirsa lensa di Rafflesia. Yang penting itu tekun ya Mas ya? Iya. Tekun dan terus ingin belajar. Iya, Oke pemirsa, saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.